Pernah dengar cerita tentang orang yang udah bayar premi asuransi mereka bertahun-tahun, tapi pas diklaim ditolak karena alasan yang nggak masuk akal. Pastinya ini nggak pengen terjadi kan sama keluarga kamu. Makanya di video kali ini saya akan ngejabarin 5 hal krusial yang harus kamu pahamin sebelum kamu menandatangani polis asuransi kamu. Jangan di skip video ini karena keluarga kamu mungkin kehilangan perlindungan yang kamu pikir sudah terjamin. Apa saja sih yang perlu kamu pelajari dan apa aja hal kecil yang bisa menyelamatkan masa depan finansial keluarga kamu. Saya akan membantu kamu untuk memahami setiap detail yang penting dari istilah-istilah teknis sampai dengan pasal-pasal tersembunyi yang sering diabaikan. Pastiin dengerin baik-baik apa yang akan saya sampaikan karena ini pasti akan berguna buat masa depan keluarga kamu. Nama saya Yaskar Wijaya, teman finansial kamu dalam Tuhan. Beli asuransi jiwa itu sebenarnya sederhana, tapi prosesnya seringkali membingungkan karena banyak sekali istilah-istilah aneh dan banyak sekali dokumen yang harus kita pahamin. Biasanya prosesnya dimulai dengan kamu menentukan kebutuhan keluarga kamu, kemudian kamu mencari agen atau perusahaan yang kamu ingin bermitra. Nah, setelah kamu membayar dan menandatangani polis, terakhir polisnya dikirim. Tapi disinilah masalah itu sering terjadi. Banyak orang yang terlalu fokus pada hal-hal yang besar seperti uang pertanggungan atau biaya preminya. Tetapi mereka lupa bahwa ada hal-hal kecil di dalam polis asuransi itu yang bisa menentukan apakah polis ini bisa berlaku atau tidak bisa diklaim. Saya yakin kamu pasti pengen keluarga kamu terlindungi. Tapi sayangnya beberapa orang gagal mendapatkan klaim mereka karena tidak memperhatikan hal kecil ini sejak awal membeli asuransi. Ini sebabnya kenapa video ini sangat penting. Saya akan membantu kamu memahami apa aja yang perlu kamu perhatikan sebelum kamu menandatangani polis kamu. Dengan begitu, kamu bisa memastikan keluarga kamu terlindungi masa depannya. Hal pertama yang harus kamu cek adalah manfaat utama yang ditawarkan. Apa sebenarnya yang akan keluarga kamu terima saat polis ini diklaim? Apakah ada potongan administratif saat klaim? Kira-kira berapa besar potongannya? Pastikan nilai uang pertanggungan yang nantinya diterima oleh ahli waris kamu sudah sesuai dengan kebutuhan finansial keluarga, seperti biaya hidup, pendidikan anak, membayar hutang, dan sebagainya. Jangan sampai uang pertanggungannya terlalu kecil untuk keluarga kita bisa melanjutkan hidup mereka. Selain itu, cek juga jenis perlindungannya. Apakah hanya menanggung resiko kematian atau juga mencakup resiko tambahan seperti sakit kritis, kecelakaan, atau pembebasan premi. Rider atau manfaat tambahan ini seringkali menjadi penentu apakah asuransi itu cukup fleksibel atau enggak buat kamu. Setiap rider memiliki keuntungan masing-masing dan syarat masing-masing. Jadi kamu harus pastiin juga apa yang kamu beli ini sama dengan apa yang nantinya kamu terima. Pastiin semua yang kamu beli ini udah sesuai dengan keluarga kamu karena setiap keluarga pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Dan dengan kamu memastikan bahwa semua hal ini udah sesuai, asuransi ini akan memberikan rasa aman dan memastikan keluarga kamu tetap aman secara finansial di masa depannya, bahkan setelah kamu udah nggak ada. Bagian pengecualian ini itu sering banget diabaikan. Padahal ini sangat amat penting. Saya sebagai agent tetap ngulang ngomongin pengecualian ini sampai 2 kali. Padahal nasabah saya ini adalah suami istri dan salah satu dari mereka tadi udah saya jelasin dengan lengkap sebelumnya. Tapi karena pengecualian ini sangat penting, saya ngulang lagi supaya mereka berdua benar-benar ngerti dan benar-benar paham apa aja pengecualian dari asuransi yang mereka beli. Setiap polis asuransi itu memiliki daftar pengecualian yang panjang banget dan di sini menjelaskan kondisi apa aja yang bisa ditanggung dan nggak bisa ditanggung. Misalkan ada polis yang pengecualiannya adalah tidak menanggung kematian akibat penyakit yang sudah diderita sebelumnya atau tidak menanggung kematian yang disebabkan oleh kecelakaan akibat olahraga ekstrim atau pekerjaan yang berbahaya. Banyak orang yang merasa yakin bahwa mereka udah dapat perlindungan yang menyeluruh. Tapi setelah mereka membaca syarat dan ketentuan dari asuransi mereka, mereka baru sadar bahwa banyak sekali hal yang dikecualikan. Jangan sampai kamu kaget ketika klaim kamu ditolak hanya karena kamu tidak teliti membaca pengecualian ini. Selalu luangkan waktu untuk membaca dan memahami, bahkan menghafal apa aja pengecualian dari asuransi kamu. Jika ada yang nggak jelas, tanyain sama agen kamu sampai kamu benar-benar paham dan ngerti. Agen, pastiin kamu benar-benar ngerti apa aja pengecualian ini sejak awal sehingga kamu bisa terhindar dari kekecewaan di masa depan.
Kamu tahu nggak kalau ada beberapa manfaat dari polis kamu yang nggak bisa langsung digunakan begitu aja? Ada waktu yang harus kamu lewati, dan waktu ini disebut sebagai waiting period atau masa tunggu. Misalkan kamu beli asuransi yang ada manfaat sakit kritisnya. Biasanya baru berlaku 90 hari setelah polis kamu aktif, bukan pas kamu tanda tangan ya. Atau untuk asuransi kesehatan kamu, ada masa tunggu sekitar 30 hari, 90 hari, bahkan sampai 1 tahun untuk penyakit-penyakit tertentu. Kalau misalnya resiko ini terjadi sebelum masa tunggu kamu selesai, otomatis manfaat itu nggak akan bisa kamu terima. Hal ini nggak cuma berlaku untuk sakit kritis atau penyakit-penyakit lainnya, tapi juga berlaku untuk semua kondisi yang dianggap beresiko oleh pihak asuransi. Kenapa sih harus ada masa tunggu seperti ini? Masa tunggu ini tuh diterapkan untuk perusahaan menghindari klaim-klaim palsu atau nasabah-nasabah yang terlalu beresiko. Dengan perusahaan bisa mensortir nasabah yang baik, perusahaan juga menjamin bahwa mereka bisa membayarkan klaim-klaim dari nasabah-nasabah yang memang benar-benar baik. Makanya penting banget buat kamu tahu kapan perlindungan kamu itu dimulai. Jangan sampai kamu mengira kamu udah terlindungi, padahal polis kamu itu masih belum berlaku karena masih ada masa tunggu yang harus dilewati. Pastiin kamu tahu semua detail dari masa tunggu kamu, supaya nggak ada celah yang merugikan kamu dan keluarga kamu. Kesalahan data pribadi adalah masalah yang kecil sekali, tapi bisa berdampak sangat besar. Pastiin nama, tanggal lahir, dan informasi kesehatan kamu tercatat dengan benar dan udah sesuai dengan kondisi dan kartu identitas kamu. Pastiin kamu ngelapor ke agen atau perusahaan asuransi kamu kalau ada perubahan data. Misalkan kalau menikah atau pindah rumah, pastiin kamu selalu update data pribadi kamu. Jangan lupa laporan kesehatan kamu juga harus jujur dan lengkap. Kalau ada riwayat penyakit kamu yang nggak dilaporkan atau tercatat secara tidak jujur, perusahaan asuransi bisa aja menolak klaim kamu di masa depan. Riwayat penyakit atau pre-existing condition ini tuh suka banget nggak dilaporin dan paling sering jadi alasan kenapa asuransi itu bisa ditolak. Pastiin juga semua dokumen tambahannya itu lengkap. Jangan pernah abain proses ngecek data pribadi kamu karena hal-hal kecil seperti ini yang sering membuat klaim kita tuh ditolak. Pastiin juga nama ahli waris kamu udah sesuai supaya manfaat asuransinya nanti nggak salah kirim. Intinya, periksa detail-detail ini secara seksama sebelum kamu menandatangani polis kamu untuk menghindari kesalahan-kesalahan di masa depan. Polis asuransi itu hanya berlaku selama kamu terus membayar premi kamu. Memang ada asuransi-asuransi tertentu yang hanya membayar beberapa kali saja. Tapi kalian tetap harus bayar semua cicilannya secara penuh. Saya pakai cicilan biar gampang ngertinya ya. Pastiin juga kamu ngerti semua cara dan aturan pembayaran premi, termasuk apakah preminya ini tetap atau akan mengalami kenaikan di masa depan. Karena beberapa polis ada yang memiliki premi yang tetap, tapi juga ada yang preminya ikut naik seiring dengan kenaikan usia kita. Selain itu, penting juga untuk kamu memahami apa yang terjadi kalau kamu telat membayar atau berhenti membayar premi. Apakah ada masa tenggang atau grace period? Apakah kamu bisa berhenti untuk membayar sebentar atau cuti premi? Apa aja syarat-syaratnya? Apakah polis saya yang sempat mati ini bisa diaktifkan kembali? Ini semua harus kamu perhatikan karena kadang-kadang suka nggak dijelasin sama agent. Pastiin kamu tahu semua ketentuan dalam membayarkan premi kamu dan manfaat-manfaat yang bisa kamu terima. Pastiin ya, kamu tahu semua ketentuannya. Karena satu hal kecil seperti telat membayar premi bisa bikin perlindungan keluarga kamu hilang. Bahkan setelah bertahun-tahun membayar. Banyak juga asuransi yang harus mengulang masa tunggu karena polisnya sempat nggak aktif. Jadi pastiin kamu tahu gimana cara bayar polis dengan baik dan pastiin juga kamu bayarnya semua tepat waktunya. Nah, kita udah ngebahas 5 hal krusial yang perlu kamu pahamin sebelum kamu menandatangani polis kamu. Mulai dari mengetahui manfaatnya, mengecek pengecualiannya, hingga mengetahui cara membayar asuransi itu. Semua ini penting banget untuk memastikan keluarga kita benar-benar terlindungi di masa depan dan kita bisa tidur tenang karena kita nggak salah beli asuransi. Ingat, asuransi itu bukan sekedar kertas atau dokumen yang isinya angka-angka. Ini adalah bentuk kasih sayang kita dan tanggung jawab kita terhadap keluarga yang Tuhan titipin sama kita. Jadi, jangan tergiur dengan janji manis dan melupakan apa yang harus kamu baca.
Pastiin keluarga kamu benar-benar terlindungi dengan kamu memperhatikan 5 hal krusial tadi. Sekarang saya mau tantang kamu untuk melakukan hal pertama. Cek polis asuransi kamu buat yang udah punya, atau jika kamu lagi mau mempersiapkan beli asuransi, pastiin kamu tahu 5 hal ini. Kalau ada yang masih bingung, tulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Nanti saya akan bantu menjawabnya. Kalau kamu ngerasa terbantu, jangan lupa share video ini ke teman kamu. Bantu juga channel ini dengan like, subscribe, dan nyalain notification bell-nya supaya kamu nggak kehilangan video-video berikutnya. Kalau kamu masih galau gimana caranya nentuin uang pertanggungan yang sesuai untuk keluarga kamu, tonton video saya yang di sini. Di sini saya bagi 5 cara terbaik buat kamu nentuin uang pertanggungan yang sesuai buat keluarga kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nama saya Rizky Wijaya. Stay financially faithful. God bless you. Bye.